Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video ini saya buat terkait dengan mata kuliah metodologi penelitian. Namun pada video ini saya belum akan membahas materi perkuliahan itu sendiri, tetapi akan saya bahas beberapa hal yang terkait kebutuhan atau hal-hal yang sangat dibutuhkan pada saat kita menyusun tugas akhir, yaitu skripsi atau proposal atau karya ilmiah yang lain. Nah, pada saat kita menyusun karya ilmiah, hal yang sangat dibutuhkan, mutlak dibutuhkan adalah mengenai referensi. Nah, referensi ini bisa berupa buku, bisa berupa artikel, atau bentuk referensi yang lainnya. Di zaman sekarang kita sudah sangat dimudahkan dengan yang namanya teknologi, dengan internet. Ya, berbeda dengan zaman dulu, kita ketika membutuhkan buku tertentu kita harus membeli buku atau mungkin kita harus mendatangi perpustakaan secara langsung, tetapi pada saat ini referensi-referensi itu banyak sudah disediakan secara digital. Untuk itu saya sarankan untuk Anda yang sedang menyusun karya ilmiah atau tugas akhir atau skripsi untuk bisa mengetahui bagaimana cara-cara untuk mengakses artikel-artikel, buku-buku, atau referensi-referensi lain dengan cara yang digital, apalagi di saat pandemi seperti ini. Yang pertama, kita bisa mengakses dari IPUSNAS. Kita ketikkan ipusnas.id. Ini merupakan perpustakaan digital nasional, perpustakaannya Indonesia, ya secara digital. Nah, bisa kita gunakan baik di komputer maupun di Android. Untuk menginstal di PC, kita klik bagian ini. Nanti untuk yang HP, untuk Android, kita diklik bagian ini. Silakan nanti sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Oke, kemudian lanjut klik download. Oke, kemudian kita tunggu sampai terdownload. Oke, selanjutnya kita install di PC kita. Oke, klik 2 kali. Oke, dilanjut ya, seperti instalasi biasa. Beri install. Oke, ditunggu sampai proses instalasi selesai. Oke. Oke, kita lanjutkan. Oke, mulai. Nah, di sini kita bisa mulai melakukan pencarian buku yang kita butuhkan. Oke, misalkan penelitian. Oke, di sini banyak tersedia buku-buku mengenai penelitian. Oke, kita coba klik salah satu metodologi penelitian pendidikan. Ya, di sini tertulis jumlah salinan 0 kopi, artinya ini sudah tidak bisa dipinjam karena habis dipinjam. Oke, kita coba buku yang lain. Oke, misalkan matematika. Oke, ensiklopedia matematika misalnya. Oke, di sini ada 12 kopi, kita bisa pinjam buku di sini. Kita bisa menggunakan akun email atau akun Facebook, ya bisa langsung digunakan. Oke, di sini saya tidak akan meminjam, jadi saya tidak akan melanjutkan. Oke, yaitu cara meminjam koleksi di IPUSNAS berupa e-book atau e-pustaka. Oke, saya rasa ini sangat bermanfaat untuk kita yang sedang menyusun karya tulis. Oke,
Di IAIN Salatiga sendiri juga menyediakan bahan pustaka berupa digital. Oke, kita coba ke web perpustakaan perpus.iain salatiga.ac.id. Oke, perpustakaan sudah meningkatkan layanannya dalam bentuk digital. Oke, kita coba ke layanan online. Ya, saya masuk ke Lastu layanan satu pintu. Ini banyak pilihan. Nanti silakan layanan-layanan yang lain bisa Anda lihat kembali. Oke, di sini ada e-repository. Kita bisa melihat skripsi, tesis, artikel yang ada di Perpus IAIN Salatiga. Kemudian bisa browse, kita mencari misalkan by division. Oke, untuk tadris matematika yang terunggah baru 75, belum seluruhnya ya diunggah. Oke, kita coba satu. Sekarang kita coba download. Oke, ini sudah bisa kita lihat. Setidaknya kita bisa mencari atau melihat-lihat contoh-contoh skripsi yang sudah ada. Ya, ini untuk yang berupa skripsi. Kemudian ada Pustabiblia e-book. Ini seperti e-Pusnas, tetapi miliknya IAIN Salatiga. Nah, ini bisa download terlebih dahulu versi Windows atau versi Android. Kemudian untuk cara penggunaannya bisa menghubungi admin untuk mendaftarkan terlebih dahulu. Jadi saya rasa ini juga sangat membantu kita dalam penulisan skripsi. Oke, kita juga bisa mengakses jurnal, baik jurnal internal kampus, jurnal perpus, jurnal yang di langganan open access. Nah, namun untuk caranya ini nanti silakan Anda menghubungi staf di perpustakaan. Yaitu layanan dari perpustakaan kita. Mungkin itu bisa bermanfaat untuk Anda ke depannya. Kemudian untuk jurnal internal kampus sendiri, di Tadris Matematika juga memiliki jurnal yaitu Hipotenusa. Nah, ini bisa Anda gunakan atau bisa Anda mencari-cari referensi artikel-artikel yang ada di sini. Klik Hipotenusa tadi, kemudian atau kita cari di current itu berarti edisi saat ini, atau kalau mau mencari edisi-edisi sebelumnya bisa klik di bagian ini. Jadi kita pilih volume berapa, nomor berapa. Ya, ini yang terbit mulai dari tahun 2019 sampai di tahun 2021 ini. Oke, cukup banyak artikel-artikel yang sudah diterbitkan di jurnal Hipotenusa yang barangkali yang bersesuaian dengan tema penelitian Anda bisa digunakan untuk rujukan. Oke, selanjutnya kita juga bisa mencari referensi berupa artikel melalui website Moraref, moraref.kemenak.go.id. Jadi kita bisa mencari berdasarkan ini artikel atau jurnal. Oke, lebih mudahnya kita mencari artikel. Ya, misalkan kita sudah tahu tema yang ingin kita cari. Oke, misalkan kita meneliti tentang etnomatematik. Etnomatematika. Ya, nanti di sini akan tampil
artikel-artikel yang sesuai dengan kata kunci yang kita ketikkan tadi. Nah, atau kita bisa menggunakan kata kunci yang lain yang sesuai dengan tema penelitian kita. Oke, ini mencari referensi, misalkan ini, eksplorasi etnomatematika pada alat musik Godang 9. Penulisnya ini ditulis tahun sekian, sumbernya dari jurnal Edumatika, dan seterusnya, keterangan-keterangan yang lain, ini bisa kita download juga. Oke, pencarian artikel yang lain kita bisa gunakan Google Scholar. scholar.google.com ya, atau Google Cendekia. Nah, di sini bisa kita masukkan kata kuncinya, atau kalau kita sudah mengetahui penulisnya siapa, kita bisa mencari, kita bisa mengetikkan nama penulisnya. Oke, kita cari berdasarkan kata kunci terlebih dahulu, misalkan mengenai etnomatematika tadi, etnomatematika. Oke, ini bisa dicari misalkan sejak 2021, sejak 2018, dan seterusnya bisa kita atur. Nah, untuk penggunaan referensi sendiri memang sebaiknya tidak terlalu lama, karena yang namanya ilmu pengetahuan itu akan selalu berkembang. Namanya teori-teori itu akan ada pembaruan lagi. Misalkan juga kita sudah tahu nama penulisnya siapa, misalkan dosen kita, Saiful Marom misalnya. Nah, di sini sudah muncul nama penulisnya dan artikel-artikel apa saja yang sudah ditulis beliau. Oke, Muhammad Istiqlal. Kurang M1. Ini yang IAIN Salatiga. Banyak sekali tulisan beliau. Bisa mencari Bu Anika. Ini juga tulisan-tulisan beliau. Jadi ini bisa Anda lihat yang sesuai dengan tema penelitian Anda. Jadi saya rasa tidak ada alasan untuk kesulitan dalam mencari referensi, karena demikian mudahnya kita dalam mencari referensi dengan adanya teknologi saat ini. Selanjutnya yang tidak kalah penting selain mencari referensi adalah mengenai tata tulis. Nah, untuk tata tulis sendiri, setiap instansi itu memiliki tata tulis yang berbeda. Untuk itu, untuk kita, maka kita berpedoman pada pedoman skripsinya FTIK IAIN Salatiga. Kita akses, karena ini sudah tersedia di webnya FTIK, di alamat tarbiyah.iainsalatiga.ac.id, kemudian klik akademik, buku pedoman. Di sini ada pedoman skripsi. Kita bisa download pedoman skripsi FTIK. Jadi sebelum ada pembaruan, maka pedoman skripsi ini yang digunakan. Jadi di sini bisa dilihat bagaimana tata tulisnya. Saya rasa itu sedikit persiapan untuk mata kuliah ini, selain materi metodologi penelitian itu sendiri. Sebetulnya masih ada beberapa hal yang akan sangat memudahkan kita dalam hal penulisan, tapi akan saya lanjutkan di video yang lain. Saya rasa cukup itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.